Kali ini Noba akan melanjutkan part sebelumnya dari film Donghua Battle Through the Heaven. Noba mengingatkan sekali lagi ya, bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk kita masuk ke isi ceritanya. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Sang Dewi Perang bahkan tidak memberi Xiaoyan kesempatan untuk membalas. Sehingga Xiaoyan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memadatkan teratai api 3 warna. Xiaoyan bisa merasakan dengan jelas bahwa kekuatan Dewi Perang bersayap hitam juga semakin sulit. Semakin dia bertarung, semakin kuat kekuatannya. Pada saat ini, Xiaoyan menyimpan penguasa Swan ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu sosoknya melangkah ke depan dan melesat seperti bola meriam. Kali ini, Xiaoyan berniat menggunakan metode tinjunya untuk menyerang. Dan 6 jenis kekuatan dicampur menjadi satu pada tinju Xiaoyan. Dibandingkan dengan menggunakan penguasa Swan, kecepatan serangan dan fleksibilitas tubuh akan langsung ditingkatkan lebih dari 1 tingkat. Kekuatan di atas kepalan tangan Xiaoyan juga sangat ganas. Pertempuran sebelumnya hampir selalu didasarkan pada latar belakang yang kuat. Tetapi Dewi Perang bersayap hitam di depannya tidak akan memberinya kesempatan sama sekali. Bahkan itu mungkin tidak dapat mencapai hasil yang baik. Oleh karena itu, Xiaoyan hanya bisa mengandalkan kecepatannya untuk mengambil keuntungan. Namun semakin cepat serangan Xiaoyan, semakin kuat pula sang Dewi Perang. Dan bahkan kecepatan serangannya juga meningkat. Pertempuran antara kedua belah pihak dengan cepat memasuki panggung yang panas. Tidak ada terlalu banyak trik di sini. Serangan keduanya terlihat sangat sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan itu, mengandung serangan membunuh. Meskipun serangan Xiaoyan sangat ganas, tetapi reaksi dan kecepatan serangan Dewi Perang tidak kalah darinya. Hal ini memaksa Xiaoyan untuk terus mundur secara perlahan. Sampai ketika dirinya mundur beberapa ratus meter jauhnya, Dewi Perang bersayap hitam itu tiba-tiba berhenti. Dia tidak mengejar Xiaoyan. Sebaliknya dia mundur kembali ke tempatnya semula. Setelah itu sayap hitamnya membungkus seluruh tubuhnya. Adegan ini seolah-olah tidak ada yang terjadi. Adapun Xiaoyan dia langsung tertegun di tempat dan segera melihat sekitar dengan waspada. Biasanya dalam situasi seperti ini, pasti ada keberadaan yang lebih kuat sehingga membuat Dewi Perang itu mundur. Namun setelah melihat sekitarnya, mata Xiaoyan menunjukkan tatapan bingung lagi. Ini karena tidak ada yang aneh di sekitarnya, dan arah ini kebetulan adalah arah asalnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa tidak ada keberadaan lain selain dia di sini. Mungkinkah itu batas yang tidak bisa dia lewati? Gumam Xiaoyan. Setelah berpikir sejenak, Xiaoyan sampai pada jawabannya. Meskipun Dewi bersayap hitam ini sangatlah kuat, selama dia mundur dari jarak tertentu, dia tidak akan terus menyerangnya. Menyadari hal ini, Xiaoyan tiba-tiba mengangkat sudut mulutnya sedikit. Jika itu tidak ada batasan, sudah pasti Xiaoyan tidak bisa mengalahkannya. Tentu saja tujuan Xiaoyan bukanlah untuk membunuhnya, tetapi dia hanya menginginkan nektar dewa di atas dahinya. Dia tidak bisa terus mengejarku selama aku berada di luar jangkauan serangannya. Dengan cara ini, maka aku bisa menggunakan metode jarak jauh untuk terus menyerangnya, kemudian memakannya hidup-hidup. Ucap Xiaoyan tersenyum sedikit. Namun ketika Xiaoyan memikirkannya, pemikiran ini kembali dihalau olehnya. Ini karena Xiaoyan tidak pernah bertindak seperti ini. Jika dia hanya ingin membunuh Dewi Perang bersayap ini, dia bisa langsung bertanya kepada para senior di dalam labu bermata 9 untuk mengambil tindakan. Kekuatan tempurnya luar biasa, dan metode serangannya dapat ditimbang dengan kekuatanku. Serangannya tidak menghancurkan dan tidak secara langsung melenyapkanku. Artinya, mungkin dia memiliki lebih banyak niat untuk mengajar generasi muda seperti diriku. Gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menunjukkan warna yang kompleks. Munculnya eksistensi kuno seperti ini pasti ada arti lain yang tidak diketahui Xiaoyan. Belum lagi sosok itu tidak memiliki aura kehidupan. Bagaimana bisa sosok itu melawat tingkat dewa? Kecuali jika dia sudah menjadi keabadian kaisar di masa hidupnya. Tetapi Xiaoyan tidak tahu apakah sosok itu masih hidup atau mati. Menurut apa yang dikatakan senior di puncak gunung, sudah lama tidak ada kehidupan di sini. Tapi jika Dewi Perang itu masih tetap di sini, pasti ada makna yang dalam. Aku belum bisa memahami konsep keabadian, tapi mungkin dalam pertempuran ini bisa membuatku melangkah lebih jauh. Ucap Xiaoyan.
Energi dunia adalah hal utama untuk peningkatan, tetapi pertempuran juga sangat penting. Fondasi menyediakan fondasi, tetapi harus selalu melayani pertempuran. Bahkan jika itu memiliki warisan doki yang kuat, itu tidak memiliki kemampuan bertarung yang cukup kuat. Jadi itu masih tidak sempurna. Sekarang adalah waktu terbaik bagi Xiaoyan untuk meningkatkan kekuatan tempurnya. Dewi perang bersayap hitam di depannya memiliki kekuatan yang tidak diketahui. Namun kekuatan tempurnya lebih unggul dan tidak ada gejolak energi. Xiaoyan tidak memilih untuk melanjutkan pertarungan melawannya. Sebaliknya, dia duduk bersila di udara untuk sementara waktu. Selama pertempuran singkat sebelumnya, Xiaoyan masih menderita beberapa luka. Untungnya itu tidaklah serius dan akan sembuh dengan cepat jika dia melakukan pemulihan. Pada saat ini, jika Xiaoyan mau, dia bisa menggunakan avatar pemakan jiwa di pagoda emas. Namun Xiaoyan tidak berencana untuk menggunakannya. Xiaoyan harus lebih memperhatikan peningkatan dirinya sendiri saat ini. Sosok-sosok di labu dewa bermata 9 juga mengatakan bahwa dia tidak akan membantu Xiaoyan dengan mudah. Dan mereka sudah menjelaskan beberapa masalahnya. Xiaoyan sekarang terlalu bergantung pada mereka. Hal itu tidak akan menguntungkan bagi Xiaoyan di masa depan. Namun jika bukan karena situasi dalam pertempuran, bagaimana mungkin Xiaoyan mengandalkan tiruannya untuk mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dari dirinya sendiri? Di waktu berikutnya, Xiaoyan memulai pertempuran yang sulit lagi melawan Dewi Perang bersayap hitam. Setelah kalah lagi dan lagi, Xiaoyan terpaksa harus mundur untuk melakukan pemulihan sebelum kembali bertarung. Hal yang sama berlaku dalam pertempuran. Bahkan tingkat dewa pun tidak sempurna. Hanya saja yang kuat yang sebenarnya akan berusaha menyembunyikan kekurangan mereka sebanyak mungkin. Dan untuk menghindari kemungkinan jika kekurangan mereka ditemukan oleh musuh. Jika ini adalah pertempuran hidup dan mati, Xiaoyan mengerti bahwa jika dia memiliki 10 nyawa, dia tidak akan menjadi lawan Dewi Perang. Hal ini menunjukkan betapa sengitnya kekuatan tempurnya. Tepatnya eksistensi yang dapat bertahan dari hilangnya 33 dunia bukanlah orang-orang lemah. Dan bahkan di tingkat seperti itu pada akhirnya masih tertanam dan mati di sini. Meskipun serangan Dewi Perang ini tampaknya bervariasi, sebenarnya itu adalah serangan yang disusun sedemikian rupa. Scene berganti. Di sisi lain, di wilayah timur dari 33 dunia ini, ada seorang lelaki tua berdiri di sana. Muridku, apakah menurutmu dia bisa mengalahkan Dewi Perang bersayap hitam? Tanya lelaki tua itu. Setelah lelaki tua itu menanyakan hal ini, terdengar sebuah suara samar. Dan ketika siapapun memperhatikan suara itu, dapat terlihat bahwa asal suara itu berasal dari dalam tanah. Apakah aku harus menjawabnya dengan jujur atau berbohong? Tanya seorang murid dari orang tua itu yang berada di tanah. Sosoknya terkubur di dalam tanah. Hanya menyisakan kepalanya yang terlihat dengan tatapan acuh tak acuh. Kamu harus menghormati guru dan menghormati Taoisme guru. Kamu tidak bisa terus menipu guru. Ucap lelaki tua itu sedikit marah. Kalau begitu aku akan mengatakannya dengan jujur. Dia adalah reinkarnasi dewa tertinggi. Dia pasti bisa mengalahkan Dewi Perang. Ucap sosok murid itu yang hanya terlihat kepalanya. Setelah mendengar jawaban dari murid itu, si pria tua menjadi sedikit tidak senang. Dewi Perang bersayap hitam itu dulunya adalah penjaga 33 dunia. Bahkan jika sekarang tidak ada vitalitas kehidupan, hanya berdasarkan reaksi dan kekuatan tempurnya sendiri, apakah kamu pikir dia cocok untuk orang di tingkat Dewa Dao? Ucap orang tua itu. Apa yang kamu katakan memang benar, tapi apa yang aku katakan tidak akan salah. Ucap murid itu. Kamu mengatakannya seolah-olah kamu mengakuinya. Memang benar menjadi seorang guru tidak terlalu peduli dengan hasil. Hanya saja kamu jangan meninggalkan belenggu di hatimu. Hanya karena kamu pernah dikalahkan olehnya sekali. Kamu sudah berjanji bahwa kamu setidaknya akan menjadi 3 teratas di dunia sensi. Ucap orang tua itu. Adapun pria yang terkubur di tanah dengan hanya kepalanya yang terlihat, jika Xiaoyan melihat wajahnya, dia seharusnya bisa mengenalinya dengan sekilas. Ternyata sosok yang terkubur di tanah itu tidak lain adalah Luo Tian, orang yang sebelumnya dibunuh oleh Xiaoyan di tanah hukuman dewa. Lebih tepatnya adalah mantan murid Jin Wute. Luo Tian tidak mati. Dia diselamatkan oleh lelaki tua yang dipanggil guru di sampingnya saat ini. Aku tidak memiliki belenggu di hatiku, ucap Luo Tian setelah terdiam sejenak. Benarkah? Kalau begitu aku akan membawamu ke sana dan membantumu sebagai guru untuk membunuhnya.
Bagaimana dengan itu? Ucap lelaki tua itu. Meskipun lelaki tua itu memberikan tawaran yang cukup menarik, mata Luo Tian masih tetap acuh tak acuh. Tidak perlu, ucap Luo Tian. Aku tahu apa yang kamu maksud. Untuk melepaskan belenggu, kamu masih harus mengikat belenggunya. Setelah aku menguburmu selama 10.000 tahun, kamu akan dengan jelas memahami Taoisme tertinggi. Pada saat itu, dia tidak lebih dari seekor semut di matamu. Ucap orang tua itu. Tidak, belenggu di hatiku bukanlah dia. Ucap Luo Tian sambil menggelengkan kepalanya. Apa maksudmu? Ucap pria itu akhirnya menoleh ke arah Luo Tian. Aku sudah berada di bawah bayang-bayangnya sepanjang hidupku. Aku bahkan berpikir bahwa aku benar-benar bisa menggantikannya sebagai makhluk tertinggi. Tapi setelah aku bertemu dengannya di tanah hukuman dewa, baru kemudian aku menyadari kesenjangan antara aku dan dia tidak bisa diperbaiki. Ucap Luo Tian. Dia hanyalah reinkarnasi dewa tertinggi. Jika kamu benar-benar ingin berbicara tentang bakat, karena guru bisa menyukaimu, tentu saja kamu memiliki bakat yang tidak lebih lemah darinya. Setelah kamu memahami keadaan ekstrim Taoismeku, aku akan membawamu pergi ke dunia lain untuk meraih roh dunia. Selama kamu belum memiliki energi roh dunia yang cukup, kamu tidak akan dapat melampauinya. Ucap pria tua itu berkata dengan sangat serius. Guru, kamu telah menguburku selama ribuan tahun. Kapan aku bisa memahami keadaan ekstrim Taoismemu? Selain itu tujuanku adalah tidak untuk melampaui dia. Ucap Luo Tian tersenyum pahit. Bukankah dia sudah membunuhmu? Apakah kamu tidak membencinya sama sekali? Tanya pria itu sambil memandang Luo Tian dengan tidak percaya. Meskipun aku tidak menjadi makhluk tertinggi seperti Susang, aku tahu beberapa hal. Aku sangat membenci seseorang. Orang itu bukanlah dia, tapi Jin Wuye. Ini adalah hal tentang istana surga manusia dan aliansi abadi. Meskipun aku bukan orang yang benar, aku tidak akan pernah memberontak untuk melawan dunia tempatku dilahirkan dan membesarkanku. Tapi untuk istana surga manusia dan aliansi abadi, mereka adalah pengkhianat dunia sensi. Bahkan jika guru ingin menghancurkan seseorang sesuka hati, merekalah yang pantas dihancurkan menjadi abu. Ucap Luo Tian dengan serius. Mata Luo Tian memancarkan kebencian yang mengerikan pada saat ini. Bagaimana mungkin Xiaoyan disalahkan atas nasibnya saat ini? Semuanya adalah rencana dari aliansi abadi. Lebih tepatnya adalah rencana Jin Wuye. Dan bahkan rencana istana surga manusia. Kamu sungguh anak yang baik. Itulah kenapa guru benar-benar tidak melihat orang yang salah. Aku akan mengandalkan anti darah ini dan guru tidak akan mengingkari janjinya. Ucap pria tua itu. Tapi sekali lagi bahkan jika menilai dari pertarungannya saat ini, sepertinya dia belum membangunkan kesadaran akan kehidupan sebelumnya. Serangannya benar-benar belum matang. Jika dia benar-benar ingin mengalahkan Dewi Perang bersayap hitam, itu memang mungkin, tetapi itu akan memakan waktu setidaknya 100 tahun. Ucap pria tua itu kembali. Ketika dia melawan Dewi bersayap hitam ini selama ribuan kali, dia mungkin dapat menemukan cara untuk mengalahkannya. Jelas tidak mungkin melakukan dalam waktu singkat. Ucap pria tua itu sambil menggelengkan kepalanya. Bukannya pria tua itu membenci Xiaoyan, tapi dia juga membuat penilaian berdasarkan kinerja Xiaoyan. Dan inilah kenyataannya. Meskipun aku hanya bertemu dengannya sekali, tetapi aku tahu seperti apa orang itu. Dia memiliki banyak metode. Aku pikir 10 tahun sudah cukup baginya untuk mengalahkan Dewi Perang bersayap hitam. Ucap Luo Tian. Apakah kamu bercanda? Itu jelas hal yang mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Ucap lelaki tua itu dengan keras. Kalau begitu, mari kita lihat. Dia adalah dewa tertinggi dari dunia sensiku. Ucap Luo Tian menjawab tanpa keraguan. Sementara itu selama pertempuran panjang, Xiaoyan secara bertahap menjadi lebih nyaman. Xiaoyan telah bertarung melawannya ratusan kali selama 2 tahun penuh. Tapi nyatanya selama masa istirahat Xiaoyan, dia juga memasuki pagoda emas sambil duduk bersila dan pergi ke tingkat kelima gerbang ujian pertempuran. Xiaoyan dapat mensimulasikan pertempuran melawan Dewi Perang di gerbang pertempuran pagoda emas. Umumnya selama dia bisa mengalahkannya di gerbang ujian, pada dasarnya dia akan dapat mengalahkannya di kenyataan. Namun setelah Xiaoyan mengalahkannya di gerbang ujian, ketika dia bertarung di kenyataan, dia masih tidak bisa mengalahkannya. Kelemahan Dewi Perang yang ditemukan Xiaoyan di dalam pagoda emas
sebenarnya tidak berlaku dalam pertarungan yang sebenarnya. Kekurangan apapun yang ditampilkan oleh Dewi bersayap hitam, sebagian besar adalah kelemahan yang ingin dilihat oleh Xiaoyan sendiri. Aku sungguh tidak percaya. Kalau begitu aku akan memasuki tantangan gerbang biru. Jika tantangan gerbang biru berhasil, aku pasti bisa mengalahkanmu, ucap Xiaoyan. Mata Xiaoyan menunjukkan tekad yang membara. Bahkan dia tidak perlu menghabiskan waktu dengan Dewi Perang di dunia nyata. Kekuatan tempur Dewi Perang bersayap hitam agak mirip dengan Wu Tianyu, dan penelitian khusus dalam pertempuran dapat dikatakan telah dibawa tingkat ke ekstrim. Xiaoyan pun mendapat keuntungan sendiri. Itu karena dia bisa belajar banyak dalam hal pertempuran ketika dia melawan sosok kuat seperti ini. Menggunakan sayap sebagai senjata adalah pilihan yang baik, dan kecepatannya bisa ditingkatkan, gumam Xiaoyan. Di dalam tantangan gerbang biru, Xiaoyan menggunakan dengan segala cara yang dia bisa, tetapi efeknya tidak terlalu signifikan. Kemudian, Xiaoyan kalah secara beruntun di gerbang biru. Ini tidak ada hubungannya dengan kekuatan, tetapi ada kesenjangan terlalu besar di antara kedua belah pihak. Kesenjangan semacam ini tidak dapat diatasi oleh keterampilan bertarung. Jika Xiaoyan ingin mengalahkan Dewi Perang ini, dia dapat menggunakan trik atau sepenuhnya memahami keterampilan bertarung dari Dewi Perang itu sendiri. Butuh waktu yang cukup lama bagi Xiaoyan untuk mengalahkannya. Namun Xiaoyan percaya bahwa waktu yang dihabiskan sepadan dengan hasil akhirnya. Dan pertarungan yang dipelajari Xiaoyan saat ini pasti akan berguna setelah menjadi keabadian kaisar. Begitu berhasil mengalahkannya, itu akan menjadi terobosan baik untuk keadaan pikiran dan kekuatan tempurnya sendiri. Dengan tingkat pemahaman Xiaoyan, dia akhirnya mengalahkan Dewi Perang di gerbang pertempuran biru setelah melakukan banyak pertarungan. Xin kembali ke tempat timur dari 33 dunia. Anak ini telah duduk bersila selama setahun. Bagaimana dia masih bisa bertarung hanya dengan membayangkannya? Ucap lelaki tua itu sedikit bingung. Xiaoyan telah mempertahankan keadaan ini selama setahun. Lelaki tua itu jelas sedikit tidak sabar dengan hasilnya. Bahkan dia tidak memperhatikan reinkarnasi seperti apa Xiaoyan. Guru, aku punya pertanyaan, ucap Luo Tian. Itu benar. Sepertinya kamu sudah mengerti cara menghormati gurumu. Dan aku sangat senang, ucap pria tua itu sambil mengangguk puas. Guru pasti tahu tentang makhluk tertinggi Susang. Melihat guru begitu percaya diri, mungkinkah kekuatanmu lebih kuat dari Susang? Tanya Luo Tian. Meskipun aku lebih rendah dari Susang dalam pertempuran, aku memiliki satu hal yang lebih baik darinya, ucap lelaki tua itu dengan penuh percaya diri. Mungkinkah guru buang air kecil lebih jauh dari Susang? Tanya Luo Tian. Setelah mendengar ini, pria tua itu segera mengangkat alisnya dan menatap Luo Tian dengan wajah memerah. Dia mengangkat tangannya ingin memberi Luo Tian sejumlah uang besar, tetapi pada akhirnya dia tidak melakukannya. Dasar murid bajingan, berani bercanda seperti itu kepada gurumu. Jika bukan karena guru yang menyelamatkanmu, kamu pasti akan mati, ucap orang tua itu sangat marah. Terlihat dari hati Luo Tian bahwa orang tua itu tampaknya sangat menghormati Susang. Dia bahkan tidak memperbolehkan siapapun mengucapkan kata-kata candaan terhadap Susang. Adapun Luo Tian yang pernah bermimpi menggantikan posisi Susang, itu adalah rencana dari Jin Wuye dan Istana Surga Manusia. Oleh karena itu, bahkan jika Luo Tian hidup dan mati, dia tidak memiliki dendam terhadap Xiaoyan, karena itu adalah pilihannya. Dia bukan Susang sejak awal, melainkan sesuatu yang diatur oleh Jin Wuye dan Istana Surga Manusia. Dia tidak lebih dari pion yang dikendalikan. Mereka telah mencoba menciptakan Susang baru sebanyak ribuan kali, tetapi mereka masih gagal. Selain itu, Luo Tian juga mempelajari beberapa rahasia penting di aliansi abadi, yang semakin membuat perlawanan di dalam hatinya semakin kuat. Jadi ketika Xiaoyan mengambil tubuh Susang kembali, dia tidak pernah menahannya. Apa perbedaannya antara hidup dan mati seperti diriku hari ini? Ucap Luo Tian sambil menatap langit gelap. Tampaknya jika seseorang kehilangan harapan, itu adalah hal yang sangat menyedihkan, bahkan lebih menyedihkan daripada kematian. Hah, kata-katamu tidak buruk, itu bagus, aku menyukainya, ucap lelaki tua itu sambil tertawa. Luo Tian melirik lelaki tua yang tertawa itu dengan acuh tak acuh, dan sepertinya sudah lama terbiasa dengan lelaki tua gila yang berbicara dengannya. Berhentilah tertawa, kamu belum mengatakan di mana kamu lebih baik daripada Susang, ucap Luo Tian. Hah, Susang, lebih tepatnya adalah Gu Songseng.
Aku akui dia memang sangat kuat, tetapi sebagai seorang guru, aku pasti lebih kuat darinya, dan dia tidak akan pernah melampauiku. Ucap lelaki tua itu sengaja menjadi misterius. Luotian tiba-tiba mengangkat alisnya, seolah memikirkan sesuatu. Namun sebelum lelaki tua itu bisa berbicara, Luotian adalah yang pertama berbicara. Apakah itu semata-mata kamu bisa hidup lebih lama? Ucap Luotian. Setelah Luotian selesai berbicara, lelaki tua itu sangat gembira. Hahaha, Luotian, kamu sangat cerdas. Ucap orang tua itu sambil memegang jenggotnya yang panjang. Sedangkan Luotian memutar matanya dan berkata dengan marah. Selain bisa hidup, seharusnya tidak ada kemampuan lain kan? Ucap Luotian. Sontak senyum lelaki tua itu membeku ketika dia mendengar kata-kata itu. Kata-kata yang diucapkan oleh Luotian membuatnya merasa sedih. Sin kembali ke tempat Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan yang duduk bersila akhirnya membuka matanya. Segera dia bergegas menuju Dewi Perang bersayap hitam lagi tanpa keraguan. Pertempuran sengit pun pecah dalam sekejap. Adegan ini juga tidak luput dari pandangan pria tua itu. Matanya langsung terbelalak ketika melihat Xiaoyan bertarung. Sulit dipercaya, sepertinya dia mendapatkan pencerahan setelah duduk diam selama 1 tahun. Dilihat dari penampilannya saat ini, dia cukup percaya diri bersaing melawan Dewi Perang. Ucap pria tua itu. Guru terlalu meremehkan orang itu. Bahkan jika petinggi-tinggimu datang, mereka semua akan dikalahkan olehnya. Ucap Luotian kepada pria tua itu. Wajah lelaki tua itu memerah. Dia tidak bisa memikirkan bagaimana menanggapi kata-kata Luotian. Sosok Susang selalu menjadi idaman di hati Luotian. Pria tua itu hanya bisa melihat pertarungan sengit dan menunggu Xiaoyan dikalahkan lagi. Dengan cara ini, dia memiliki kesempatan untuk sombong di hadapan muridnya. Tapi tanpa diduga, semakin dia melihat pertarungan antara keduanya, semakin pupil matanya berangsur-angsur menyusut. Bagaimana ini mungkin? Pemahaman mengerikan macam apa yang dimiliki oleh orang yang bernama Xiaoyan ini? Serangan-serangan yang dilontarkan oleh Dewi Perang bersayap hitam sebenarnya mampu dibaca olehnya. Seolah-olah dia bisa menebak kemana arah serangan itu. Ucap terkejut pria tua itu ketika menatap Xiaoyan. Di matanya sosok Susang memang kuat, tetapi dia tidak menduga bahwa bahkan reinkarnasinya lebih berbakat. Menurut pendapat orang tua itu, bahkan jika Xiaoyan adalah reinkarnasi dari makhluk tertinggi, sangat tidak mungkin baginya untuk sekali lagi mencapai tingkat kekuatan tertinggi seperti Susang. Pada saat ini, meskipun penguasa Xuan Xiaoyan tidak memiliki keuntungan dalam menangani serangan dari Dewi Perang, tetapi itu sudah sangat luar biasa ketika tidak dirugikan saat menghadapi serangan dari Dewi Perang. Pria tua itu berkata lagi, metode rahasia milik Dewi Perang bersayap hitam adalah 13 gaya pembunuh, dikombinasikan dengan sayapnya yang memiliki kekuatan menyerang dan pertahanan. Jika dia ingin mengalahkannya, kecuali sayap hitam Dewi Perang dipatahkan, sepertinya tidak mungkin. Ucap pria tua itu. Dan film pun berakhir. Terima kasih ya yang sudah nonton Noba sampai akhir. Sampai jumpa.